Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Iswandri Wijaya, bisa dipanggil Pak Rizky. Saya di sini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Pada kali ini saya ingin mengucapkan selamat untuk siswa-siswa baru yang telah diterima di SMK Negeri 11 Malang. Selanjutnya saya akan memberikan materi tentang kurikulum dan proses belajar mengajar yang ada di SMK 11 ini selama pandemi COVID-19 ini. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Materi yang pertama yaitu tentang bidang keahlian. Di SMK Negeri 11 Malang sendiri ada 4 bidang keahlian, yaitu yang pertama ada teknologi dan rekayasa. Di dalam bidang keahlian ini terdapat kompetensi teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, desain pemodelan dan informasi bangunan. Kemudian yang kedua yaitu ada teknik komputer dan informasi. Di dalam bidang keahlian ini terdapat kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia, dan sistem informatika, jaringan, dan aplikasi. Yang ketiga yaitu bidang keahlian seni. Dalam bidang keahlian ini terdapat kompetensi keahlian animasi, dan yang terakhir bidang keahlian keperawatan. Terdapat kompetensi keahlian asisten keperawatan. Di SMK Negeri 11 Malang menggunakan kurikulum K13 revisi terbaru. Di dalam kurikulum tersebut terdapat mata pelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah muatan nasional dan muatan kewilayahan yang mencakup agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, Penjaskes, seni budaya, bahasa Jawa, dan biologi lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu adalah kejuruan. Di kejuaraan ini tergantung pada program keahlian. Yang pertama TKRO, TBSM, dan DPIB. Itu terdapat Siskomdik, fisika, kimia, dan yang terakhir adalah produktif. Di RPL, TKJ, MM, dan SIJA terdapat Siskomdik, fisika, kimia, dan produktif. Kemudian di animasi terdapat Siskomdik dan produktif. Yang terakhir di keperawatan ada fisika, kimia, biologi, dan produktif. Selanjutnya itu penilaian. Aspek yang dinilai pada setiap mata pelajaran meliputi yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Ini khusus pada mata pelajaran agama, PKN, penilaian dari wali kelas, dan penilaian dari bimbingan konseling. Ketuntasan belajar di SMK Negeri 11 Malang yaitu 75 untuk semua mata pelajaran. Kemudian nilai sikap minimal baik. Jadi suatu mata pelajaran dikatakan tuntas jika nilai keterampilan itu minimal 75, nilai pengetahuan 75, dan nilai sikap baik. Dari 3 aspek ini, satu mata pelajaran bisa dikatakan tuntas. Selanjutnya yaitu kriteria kenaikan kelas di SMK Negeri 11 Malang. Hal-hal yang dipertimbangkan ada 2 aspek, yaitu aspek akademis dan aspek non-akademis. Yang pertama dari aspek akademis. Poin pertama, memiliki nilai lengkap dari mata pelajaran yang diprogramkan pada tahun yang bersangkutan. Jadi setiap mata pelajaran harus ada nilainya, tidak boleh kosong. Yang kedua yaitu ketuntasan belajar untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan paling kecil 75, dan untuk kompetensi sikap berpredikat minimal baik. Yang ketiga, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah 75. Jika ketiga syarat ini sudah dipenuhi, berarti 50% bisa naik kelas.
Aspek yang kedua itu aspek non-akademis. Yang dipertimbangkan pertama adalah rata-rata kehadiran kumulatif minimal mencapai 90% dalam setiap tahunnya. Yang kedua, siswa wajib mengikuti 2 ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu wajib pramuka dan yang kedua adalah 1 ekstrakurikuler pilihan. Yang ketiga, minimal memperoleh nilai baik pada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi jika non-akademis sudah terpenuhi dan aspek non-akademis sudah terpenuhi, maka siswa tersebut 100% bisa naik ke kelas jenjang berikutnya. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran di SMK Negeri 11 Malang. Selama pandemi COVID-19 ini, pembelajaran yang dilakukan di SMK Negeri 11 Malang yaitu pembelajaran daring atau online. Pembelajaran daring atau online ini dilakukan oleh seluruh guru yang ada di SMK Negeri 11 Malang. Bapak Ibu guru biasanya menggunakan platform Google Classroom, Blogspot, YouTube maupun WhatsApp. Di Google Classroom itu sendiri nanti ada materi dan ada tugas yang harus dikerjakan. Itu juga di WhatsApp bisa juga Bapak Ibu guru mengirimkan tugas maupun materinya. Untuk YouTube dan Blogspot biasanya digunakan untuk pemberian materi atau teori. Untuk YouTube itu sendiri biasanya berupa video, tutorial ataupun video tentang materi dari pelajaran yang akan kalian ikuti. Di akhir materi dari kurikulum ini nanti akan ada contoh video pembelajaran yang dilakukan selama pandemi COVID ini atau pembelajaran secara online. Sekian materi dari kurikulum. Sampai jumpa di SMK Negeri 11 Malang.